Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat petani kelapa sawit semuanya dimanapun berada ya. Saya ucapkan selamat datang di Inspirasi Berkebun Kelapa Sawit ya. Semoga sahabat-sahabat semuanya dalam keadaan sehat, damai dan sejahtera ya. Semoga yang lagi sakit cepat diangkat penyakitnya dan diberi kesembuhan. Amin. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, kali ini topik pembahasan kita adalah dua hal pekerjaan yang harus dikerjakan sebelum pemupukan kelapa sawit ya. Jadi seperti ini, ada dua hal pekerjaan yang memang harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum melakukan proses pekerjaan pemupukan kelapa sawit. Apa dua hal pekerjaan ini ya? Jadi topik ini yang akan kita bahas. Baiklah sahabat semuanya, dua hal pekerjaan yang harus dilakukan sebelum proses pemupukan kelapa sawit, yaitu yang pertama adalah pruning ya, atau penunasan. Jadi sebelum proses pemupukan seharusnya kebun kelapa sawit atau kelapa sawit itu harus dilakukan pruning atau penunasan. Tujuannya apa? Tujuannya agar pelepah-pelepah yang sudah menua atau sudah tidak produktif lagi itu yang tidak berfungsi lagi harus kita buang ya, harus kita tunas. Jadi kalau dipupuk tapi pelepah-pelepah yang sudah menua dan sudah tidak produktif masih ada, itu sangat apa ya, sangat kurang efektif karena pelepah-pelepah yang sudah tidak berguna itu akan mengambil unsur hara dari kandungan pupuk, atau dia juga makan pupuk tetapi sebenarnya pelepah itu sudah tidak bekerja lagi ya, sudah tidak berfungsi lagi seperti itu. Jadi kenapa pelepah-pelepah yang sudah tidak produktif ini kita buang, karena sudah memang sudah nggak berfungsi lagi, memang sudah tidak ada manfaatnya lagi. Makanya harus kita pruning, makanya harus kita buang. Kalau tidak dibuang, dia nanti akan menyerap unsur hara dan mengalahkan pelepah-pelepah yang lain yang masih produktif. Jadi kan sia-sia. Jadi seharusnya kandungan unsur hara itu bisa diserap sepenuhnya oleh buah, oleh daun dan pelepah-pelepah yang masih produktif. Tetapi ini harus dibagi dengan pelepah-pelepah yang tidak berfungsi lagi. Kan sayang. Jadi harus kita buang dan nanti kandungan dari unsur hara ataupun kandungan dari pupuk bisa terserap sepenuhnya ke pelepah dan daun serta batang tanpa ada yang terbuang sia-sia ya. Jadi kalau pelepah-pelepah yang tua sudah tidak ada, unsur hara bisa terserap sepenuhnya dan tidak akan terbuang sia-sia. Yang keduanya, kerjaan yang harus dilakukan sebelum pemupukan yaitu eh, pembersihan lahan kebun sawit. Jadi sebelum proses pemupukan, usahakan lahan sawit itu bersih ya. Dalam arti bersih seperti ini, bukan berarti bersih tanpa semak atau rumputan ya. Usahakan tidak ada semak-semak yang tinggi ya, artinya usahakan tidak ada semak yang mengganggu akar-akar kelapa sawit itu tersebut. Misal pun ada semak yang rendah itu misalkan di bawah lutut ya, itu tidak apa-apa, memang berfungsi sekali kalau masih rendah di bawah lutut. Kecuali kalau sudah tinggi di atas lutut, itu sudah mengganggu sekali. Karena apa? Karena nanti kalau kita pupuk dan unsur hara tersebut tidak sepenuhnya juga diserap oleh pohon kelapa sawit, tetapi akan dibagi dengan semak-semak tadi. Karena apa? Karena semak-semak itu tadi juga menyerap unsur hara dari kandungan pupuk. Jadi percuma saja kalau kita memupuk tapi bukan menyuburkan tanaman sawit, melainkan menyuburkan semak belukar ya, melainkan menyuburkan semak-semak rerumputan yang itu tadi. Jadi seharusnya kita bersihkan terlebih dahulu semak-semak ini kalau memang sudah tinggi ya. Jadi usahakan kondisi lahan itu bersih, usahakan kondisi lahan itu semaknya di bawah lutut ya, usahakan di bawah lutut semak itu. Agar apa? Agar kalau sesudah pemupukan, dilakukan proses pemupukan, itu artinya kandungan yang terkandung dalam unsur hara pupuk tadi bisa diserap sepenuhnya oleh kelapa sawit, tidak dibagi dengan semak-semak belukar ya. Jadi kalau memang semaknya masih di bawah lutut, artinya dia tidak akan terlalu menyerap unsur hara dalam pupuk tadi ya. Ya itu ya sahabatku, ada dua hal jenis pekerjaan yang harus dikerjakan sebelum proses pemupukan sawit. Yang pertama adalah proses pruning atau penunasan, yang keduanya adalah proses pembersihan lahan ya. Usahakan lahan itu bersih dan sawit sudah terpruning. Baik sahabat petani kelapa sawit semuanya, cukup sekian topik pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu di topik pembahasan selanjutnya. Salam dari
inspirasi berkebun kelapa sawit saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.